Assalamualaikum. Yuk, sekarang kita bahas fukoidan. Ini lanjutan dari bahasan sirtuin yang kemarin ya. Sirtuin itu punya peran penting untuk pemudaan kembali, untuk bikin awet cantik, awet ganteng, awet sehat, dan fukoidan itu termasuk suplemen yang paling jos dalam mengaktifasi sirtuin. Yang ternyata, walau kayaknya asing di telinga, untuk mendapatkan fukoidan ini relatif gampang. Bisa dibeli di toko-toko online dengan harga yang ya biasa saja. Tapi ini bukan rekomendasi medis atau iklan atau apa, sekedar reportase seperti biasa. Pengetahuan umum, diskusi-diskusi, dan untuk keputusannya silakan aja ditimbang-timbang sendiri. Yuk, kita awali dulu dengan latar belakangnya. Di dunia kekinian yang populer, kalau mau awet cantik itu ya sering yang digembar-gemborkan cuma sekitaran kulit dan kulit aja terus. Kadang ya, bahkan kulit di sekitar area ketek itu malah di close up habis-habisan. Nggak tahu ya, ini saya yang kurang gaul atau memang di luaran sana akhir-akhir ini banyak rahasia pemeriksaan ketek. Saya nggak tahu. Padahal hati kecil kita pada tahu semuanya. Kalau beneran mau cantik, gagah, sehat, perkasa, perbaikannya tuh mesti dari dalam. Ibarat mobil, biarpun bodinya kotor, dekil, letak, kabinnya berantakan, kalau kaki-kakinya oke, permesinan oke, kesisteman semua mantap, ya udah, beres lah urusannya. Nah, yang dulu kita udah membahas 9 Hallmarks of Aging, 9 marka penuaan, populer sih itu. Tapi ini barusan saya dengerin lagi sharingnya Dr. Vera Gorbunova, seorang pakar yang mempelajari masalah penuaan yang mulai naik daun karena pemahamannya mendalam dan pendekatannya tuh agak unik. Dia membanding-bandingkan manusia dengan hewan-hewan mamalia. Karena realitanya di antara mamalia itu ada yang rata-rata umurnya cuma 2 tahunan, tapi ada juga yang sampai di atas 200 tahun. Apa yang bikin cepat tua dan apa yang memperlambat penuaan? Mestinya sih bener dia tuh, bisa dipelajari dari situ. Dr. Vera Gorbunova itu terus meringkaskan apa sih yang jadi biang keroknya sehingga marka-marka penuaan itu cepat bermunculan. Nah, kalau marka penuaannya tahu tapi akar masalahnya nggak tahu, kita nggak bisa apa-apa kan ya. Jadi penting nih untuk paham apa sih biang keroknya. Menurut Bu Dr. Gorbunova itu ada 4 secara garis besarnya. Pertama, ketidakstabilan genetik atau epigenetik. Keduanya, inflammation atau peradangan yang muncul dari oksidatif stres atau segala macam. Ketiganya itu ketidakteraturan hidup, termasuk ketidaknyeklikan hidup kita dengan ritme biologis atau ritme sirkadian. Keempatnya itu melemah jaringan pluripoten untuk perbaikan-perbaikan, yang termasuk untuk perbaikan ini sering kita sebut autofagi, terus stem cell yang bisa kepakai untuk penumbuhan kembali sel-sel dimanapun juga adanya, dan disebut sebagai sel yang pluripoten atau memiliki beragam potensi. Kalau orang kena diabetes gitu contohnya, gula yang nempel di protein itu lama-lama menggoyang kestabilan genetik. Terus memunculkan pelemahan-pelemahan berujung pada peradangan-peradangan inflammation. Bikin kita jadi lemah, gampang ngantuan, daya tahan untuk menepis penyakit juga menurun, tidur juga kualitasnya menurun, susah lagi tuh untuk disiplin hidup teratur sesuai kodrat terbaiknya manusia. Parah lagi kalau terus makan melulu, kebanyakan obat, perbaikan-perbaikan juga kepelintir, autofagi nggak pernah dapat, boro-boro stem cell, ya udah ujungnya gangguan jadi macam-macam. Sebaliknya, kalau kita sehat, kita bisa dipersehat lagi. Kalau kelimpahan sirtuin kemarin udah kita bahas, dan utamanya seperti juga para ahli penuaan lain, Dr. Vera Gorbunova juga menyebut sirtuin 6 atau sirtuin 6 yang paling terkait dengan rejuvenation. Sirtuin ini bisa ngencengin repair atau error correction pada DNA kita. Kalau mencong dilempengin lagi, telomer yang memendek bisa dipanjangin lagi, dan seterusnya. Sehingga sirtuin, khususnya sirtuin 6, itu bisa meningkatkan kestabilan genetik dan ekspresi epigenetik sekalian. Dia juga bisa meredam inflammation atau peradangan. Kemudian kalau dikombinasi dengan sejumlah jurus healing dan rejuvenation yang sering kita bahas, sirtuin dan serangkaiannya itu juga bisa ngencengin autofagi. Dan juga besar kansnya untuk mengaktifasi lebih banyak stem cell yang pluripoten. Dan jadinya ya udah, apapun yang bisa mengaktifkan sirtuin ini, khususnya sirtuin 6, dianggap merupakan salah satu jalannya untuk bikin kita awet cantik luar dan dalam, awet ganteng, gagah perkasa, awet sehat, dan awet muda. Kalau semua rapih jali, lebih mudah juga untuk hidup teratur, punya lifestyle yang bagus, hidup yang aktif di siang hari, dan tidur yang cukup di malam hari. Tapi kalau dasarnya pengawuran, ya salah sendiri. Sirtuin atau apapun juga ya nggak bisa nolong sih kalau kitanya ngawur. Sirtuin itu bisa memompa air keluar dari perahu ibaratnya, tapi kalau terus perahunya kita bolongin, kita bocorin, ya kelelep juga. Sebaliknya, kalau udah kelimpahan sirtuin terus pola hidup juga dibikin disiplin mantap, alhamdulillah banget tuh. Nah lantas,
Apa sih yang bisa bikin sirtuin ini muncul dengan lebih kencang? Mestinya macam-macam. Kita udah pernah bahas tuh soal polifenol. Bisa dicari lagi videonya. Jenisnya macam-macam, ribuan, banyak diantaranya itu bisa juga mengaktifasi sirtuin dan ngencengin AMPK pathway, tapi dengan dampak yang berbeda-beda. Nah, kalau yang dianggap paling promising, paling menjanjikan untuk dijadikan suplemen awet muda yang bisa memicu sirtuin, itu sejauh ini yang sering disebut para ahli, pertamanya metformin. Metformin ini tapi aslinya obat diabetes, tapi oleh Dr. David Sinclair gitu ya, dan sejumlah peneliti disebut punya dampak kencang untuk aktivasi sirtuin juga. Harganya murah juga karena banyak yang generik, cuma kalau saya masih ragu-ragu tuh untuk pakai metformin ini sebagai suplemen. Karena penelitian ada juga yang menyebutkan bahwa metformin ini berdampaknya sama yang punya diabetes atau prediabetik. Sedangkan yang sehat walafiat itu nggak dapat pengaruh apa-apa, malah jangan-jangan bisa harmful. Yang kedua, berberin. Ini kurang lebih versi herbalnya dari metformin. Ini pernah kita ulas secara khusus. Harganya tidak semurah metformin karena berasal dari tumbuhan yang boleh dibilang lumayan eksotik. Ketiganya, ini yang belum kita bahas, fucoidan. Kita akan membahasnya kali ini. Sebelum lebih jauh, kalau yang mau ngecek lagi, saat pertama sirtuin dulu kita sebut, bisalah ditonton video yang lalu. Intinya di situ kita gambarin, kalau mau healing yang jos, ada beberapa kata kunci yang perlu dicermati, yang ujungnya nanti mengarah ke autofagi, dan autofagi ini mengarah lebih lanjut kepada aktivasi stem cell. Tapi sebelum ke autofagi, ada pemicu-pemicunya yang bikin healing dan rejuvenation kita optimal. Nah, kalau udah nonton video itu, yuk kita coba cermati fucoidan kali ini. Dalam berbagai kesempatan, Profesor Vera Gorbunova menunjukkan hasil riset ini, betapa fucoidan itu menonjol dibandingkan dengan zat-zat lain dalam mengaktifasi sirtuin 6. Berbagai situs yang kelasnya lebih populer banyak yang nggak nyebut soal sirtuin atau detail ilmiahnya, tapi banyak menyebutkan manfaat-manfaat fucoidan yang lebih kasat mata, yaitu antara lain dia bisa menjadi antivirus anti kanker, bisa untuk meningkatkan imunitas, membantu memantapkan pencernaan, meredam inflammation atau peradangan, antioksidan yang memperlambat penuaan juga, bisa juga menormalisasi saluran darah, menormalisasi berat badan, memperbaiki metabolisme, menekan artritis dan gangguan sendi tulang, dan seterusnya. Bisa macam-macam lagi tuh. Silakan aja di searching sendiri terkait benefit atau manfaat fucoidan. Cuma ya, cara kerjanya itu gimana? Antara lain yaitu tadi, dia itu mengaktifasi sirtuin, khususnya sirtuin 6, lalu sirtuin itu berperan dalam mereparasi DNA kita supaya tetap stabil seperti pakem aslinya. Lalu dia juga meredam inflammation atau peradangan. Lalu dia bisa jadi boosternya autofagi kalau dikombinasi dengan jurus-jurus healing tertentu. Bahkan bablas sekalian, dia bisa mereaktivasi stem cell yang punya kemampuan super healing, dan dari situlah dampaknya jadi menyeluruh. Untuk yang rajin fasting dan ngincer autofagi yang optimal, kayaknya ini bisa jadi suplemen yang perlu dipertimbangkan tuh untuk mendapatkan healing dan rejuvenation yang lebih baik lagi. Pertanyaan berikutnya, di mana adanya fucoidan itu? Saya belum tahu ada sumber lain, tapi di banyak ulasan disebutkan yang kental fucoidannya itu ganggang laut tertentu yang disebut brown seaweed atau rumput laut coklat. Kalau rumput tetangga itu biasanya lebih hijau, tapi kalau rumput laut jadinya coklat. Dan tentu saja ini sudah tahun 2023 kan ya. Untuk dapetin rumput laut, kalian nggak perlu nyilam ke dasar samudera. Semulanya saya juga nggak terlalu semangat sih terkait fucoidan ini. Karena jangan-jangan di Indonesia itu nggak ada. Cuma kan ya, kalau nggak ada ya nggak usah diomongin. Ternyata apa coba? Di toko-toko online itu banyak. Dia itu banyak dipasarkan sebagai suplemen untuk memperbaiki saluran cerna dan proses pencernaan. Memang sih, salah satu khasiatnya dari penelitian-penelitian ke arah pencernaan. Walau begitu, sebenarnya dia punya khasiat yang lebih-lebih lagi kalau dikombinasikan dengan jurus-jurus healing yang sering kita bahas. Jadi, gimana caranya kalau mau dapetin suplemen fucoidan? Ya udah, langsung aja searching toko-toko online. Saya beli beberapa kali, satu box kecil itu isinya 2 strip alias 20 kapsul. Per kapsulnya 100 mg, ada juga yang 50 mg. Yang 100 mg itu harganya cuma sekitaran antara 60.000 sampai 80 ribuan saja. Cuma catatannya di sini nih, ada juga fucoidan itu yang dikemas sebagai obat anti kanker. Barangnya sama, isinya sama, tapi kalau versi yang dijuduli anti kanker itu harganya 1,5 juta. Walah, ini namanya gimmick marketing ya. Ada juga yang dikemas dan dipromosikan sebagai obat untuk longevity atau umur panjang. Itu juga harganya mahal, 1 jutaan juga atau kurang sedikit. Jadi silakan aja ditimbang-timbang.
Kalau saya sih dengan melihat isinya sama, maka saya pilih aja yang produk dalam negeri yang harganya cuma 60-80 ribuan tadi itu. Kalau yang harganya sejutaan itu kebanyakan merek-merek top dari luar negeri. Kalau isinya sama, ngapain juga kita terlalu fanatik kepada merek. Terus ini saya sudah meminum beberapa lama, sekitar 2-3 bulan terakhir. Walau begitu saya minumnya tidak terlalu rutin, sporadis saja. Dan saya rasain untuk saya yang umurnya sudah kepala 5 gini, lumayan berasa sih. Nggak tahu nih, benar-benar udah ngaruh atau baru sifatnya sugesti. Beberapa handitolan juga bilang saya jadi kelihatan lebih seger. Nggak tahu ini beneran asli lebih seger atau dasarnya mereka ada keperluan mau pinjem duit. Walah. Tapi mestinya sih ya, 2-3 bulan itu belum apa-apa. Untuk healing dan rejuvenation yang beneran mantap, mestinya itu akan perlu waktu yang lebih lama. Walau intinya di sini, ini sekedar pengetahuan umum saja. Kalau kalian yang kemarin penasaran gimana caranya ngencengin sirtuin di tubuh kita untuk healing, rejuvenation, ngatasi masalah pencernaan, bantu-bantu treatment kanker, ya salah satu yang bisa dicermati lebih jauh, fukoidan ini. Itu deh, terima kasih.